Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Indonesia dalam pelajaran sejarah di sekolah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Walaupun pernyataan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, karena tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang benar-benar dijajah selama 350 tahun. Ada yang mengatakan bahwa penjajahan di Nusantara dimulai ketika VOC berdiri pada tahun 1602. Sedangkan yang lain mengatakan penjajahan dimulai pada tahun 1596 ketika De Houtman bersaudara tiba di Banten. Pendapat kedua sulit disebut sebagai penjajahan, karena pada saat itu Cornelis De Houtman datang hanya untuk melakukan perdagangan. Dari awal kedatangan Belanda hingga merdekanya bangsa Indonesia, terdapat salah satu daerah yang sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda. Daerah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Aceh. Karena hebatnya perlawanan masyarakat Aceh melawan Belanda, perang antara Aceh melawan Belanda dikatakan sebagai salah satu perang terlama di dunia. Awal perselisihan antara Aceh dan Belanda adalah ketika datangnya Cornelis De Houtman dan armadanya. Awalnya Cornelis De Houtman bersama armadanya tiba pada tanggal 27 Juni tahun 1596 di perairan Banten. Penerimaan penduduk di sana awalnya bersahabat, tetapi setelah beberapa perilaku kasar yang ditunjukkan awak kapal Belanda, Sultan Banten bersama dengan Portugis mengusir kapal Belanda tersebut. Ekspedisi De Houtman berlanjut ke utara pantai Jawa, namun kapalnya ditaklukkan oleh pembajak. Beberapa perilaku buruk juga berujung ke salah pengertian dan kekerasan di Madura. Seorang pangeran di Madura terbunuh, sehingga beberapa awak kapal Belanda ditangkap dan ditahan. De Houtman diharuskan membayar denda untuk melepaskannya. Kapal-kapal yang tersisa lalu berlayar ke Bali dan bertemu dengan Raja Bali. Mereka akhirnya berhasil memperoleh beberapa pot merica pada tanggal 26 Februari tahun 1597. Pada perjalanan yang kedua ke Indonesia, Cornelis De Houtman berlabuh di Aceh. Seperti pada daerah lain, awalnya hubungan para pedagang dari Belanda itu dengan rakyat dan Kesultanan Aceh Darussalam terjalin dengan baik. Sampai kemudian, akibat tingkah laku orang-orang Belanda serta provokasi dari orang Portugis yang dipercaya oleh Sultan Alauddin, membuat munculnya benih-benih pertikaian. Pemimpin mereka yaitu Cornelis De Houtman juga bertingkah laku buruk sehingga rakyat Aceh pun akhirnya melakukan perlawanan. Pemimpin pasukan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda adalah Laksamana Malahayati, dikenal juga dengan nama Kaum Malahayati. Ayah dan kakeknya berbakti di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Ia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata milik Kesultanan bernama Mahat Baitul Maqdis. Laksamana Malahayati dan pasukannya bertugas melindungi pelabuhan-pelabuhan dagang di Aceh. Pada tanggal 21 Juni tahun 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan kapal Belanda yang mencoba memaksakan kehendaknya untuk melakukan monopoli. Ibrahim Alfian dalam buku Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah tahun 1999 halaman 67 menyebutkan bahwa dua kapal yang datang itu bernama The Leeuw dan The Leeuwin. Frederick dan Cornelis De Houtman bertindak sebagai kapten masing-masing kapal tersebut. Menyadari situasi yang mulai panas, Frederick dan Cornelis berkoordinasi di atas kapal mereka, mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang akan datang. Sultan Alauddin lalu memerintahkan Laksamana Malahayati untuk menyerang dua kapal Belanda yang masih bertahan di Selat Malaka itu. Malahayati tidak hanya memimpin pasukan yang didominasi golongan pria, ia juga menggalang kekuatan kaum wanita, terutama para janda yang ditinggalkan mati suaminya dalam perang di Teluk Haru, sama seperti dirinya. Pertempuran di tengah laut akhirnya terjadi. Armada Belanda kewalahan menahan tangguhnya pasukan Malahayati yang jumlahnya ribuan, termasuk barisan janda berani mati. Hingga akhirnya Laksamana Malahayati berhasil mencapai kapal Cornelis De Houtman dan saling berhadapan. Malahayati menggenggam erat rencong di tangannya, sementara Cornelis De Houtman menggunakan pedang sebagai senjatanya.
Duel 1 lawan 1 pun terjadi. Pada satu kesempatan di tengah pertarungan, Malahayati berhasil menikam leher Cornelis yang menyebabkan dia tewas pada tanggal 11 September tahun 1599. Armada Belanda akhirnya kalah dengan kehilangan banyak orang. Kemudian mereka yang tersisa ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, termasuk saudara dari Cornelis de Houtman, yaitu Frederik de Houtman. Malahayati kemudian melakukan perundingan damai mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati. Perdamaian itu pun terwujud dengan dilepaskannya Frederik de Houtman. Namun sebagai gantinya, Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Karena perjanjian Traktat London antara Inggris dan Belanda, Indonesia yang kala itu sedang dikuasai Inggris harus dikembalikan kepada Belanda. Konvensi itu menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda, sementara Afrika Selatan, Sri Lanka, dan India tetap dikuasai Inggris. Dalam salah satu perjanjian tersebut, kedaulatan Aceh tidak boleh diganggu Belanda, tetapi Aceh juga tidak boleh mengganggu keamanan di lautan. Belanda sangat sering melakukan interupsi kepada pihak Aceh karena mereka sangat ingin untuk menguasai wilayah Aceh. Namun gerakannya terbatas karena dibatasi oleh Traktat London. Belanda mulai melakukan rencana-rencana mereka, seperti politik adu domba. Belanda juga mulai bergerak di wilayah perairan Aceh dan juga Selat Malaka. Gerakan untuk bisa merebut wilayah Aceh terus dilakukan oleh Belanda. Pada tanggal 1 Februari tahun 1858, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Siak dan Sultan Ismail. Dari perjanjian Siak tahun 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps, menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Kemudian ditandatanganilah perjanjian London pada tahun 1871 antara Inggris dengan Belanda. Pada tanggal 2 November tahun 1871, Traktat Sumatera secara resmi ditandatangani oleh Belanda dan Inggris. Dalam perjanjian tersebut, kerajaan Inggris menyatakan jika Belanda memiliki kebebasan untuk memperluas daerah jajahannya di Sumatera. Perjanjian Sumatera 1871 ini dibuat oleh pihak Belanda dan pihak Inggris untuk mengganti Traktat London pada tahun 1824 yang isinya kedua negara telah mengakui kedaulatan Aceh. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat di perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perang Aceh melawan Belanda kemudian pecah yang dimulai pada tahun 1873 hingga tahun 1904. Walaupun perang tersebut masih berlangsung hingga tahun 1910, namun setelah tahun 1904 adalah perang kelompok dan perorangan tanpa perintah dari pusat pemerintahan kesultanan. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang mereka. Pada tanggal 5 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Ceremen di bawah pimpinan Johann Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.000 tentara dan sebanyak 168 diantaranya adalah perwira. Perang Aceh pertama yang terjadi pada tahun 1873 sampai dengan tahun 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler. Kohler dengan 3.000 tentaranya dapat dikalahkan. Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April tahun 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar adalah perang saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Perang Aceh kedua kemudian pecah pada tahun 1874 sampai dengan 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten.
Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari tahun 1874 dan kemudian dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari tahun 1874, Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Syah wafat pada tanggal 26 Januari tahun 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang Aceh pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan normal, meskipun ibu kota negara dipindah-pindah ke Keumala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lainnya. Perang ketiga kembali terjadi pada tahun 1881 sampai dengan tahun 1896. Perang ini dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Tengku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Malabo, Tengku Umar pun gugur. Tetapi Cut Nyak Dien, istri Tengku Umar, kemudian menggantikannya menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat terjadi pada tahun 1896 sampai dengan 1910. Perang ini adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Untuk mengalahkan pertahanan dan perlawanan rakyat Aceh, Belanda memakai tenaga ahli yaitu Dr. Christian Snoeck-Horgroogne yang menyamar pada tahun 1891 di pedalaman Aceh. Hal ini karena Belanda kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Christian Snoeck-Horgroogne yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Bertepatan dengan datangnya Snoeck-Horgroogne, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Tengku Cik Ditiro. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh. Dalam buku itu disebutkan strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Setelah melakukan penyamaran selama 2 tahun, Snoeck-Horgroogne mengusulkan strategi untuk mengalahkan perlawanan rakyat Aceh. Usulan strategi Snoeck-Horgroogne kepada gubernur militer Belanda, yaitu Johannes Benedictus van Heerts, adalah supaya golongan Kemala, yaitu sultan yang berkedudukan di Kemala, dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu. Mereka harus menyerang dan menghantam terus kaum ulama. Belanda juga diusulkan untuk menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara mendirikan langgar, masjid, dan memperbaiki jalan-jalan irigasi dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Siasat Dr. Snoeck-Horgroogne diterima oleh Van Heerts yang menjadi gubernur militer dan sipil Aceh pada tahun 1898 sampai dengan tahun 1904. Taktik perang gerilya Aceh juga ditiru oleh Van Heerts, di mana dibentuk pasukan Maresauce yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan koloni Macan. Belanda juga melakukan penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Akibatnya Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari tahun 1902. Panglima Polim juga meletakkan senjata dan menyerah ke Loksmawe pada bulan Desember tahun 1903 setelah keluarganya diculik. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Tidak hanya melakukan penculikan, Belanda juga melakukan pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Godfried Conrad Ernest van Dalen. Pembunuhan ini menewaskan sekitar 75.000 rakyat Aceh atau sekitar 15% penduduk wilayah itu. Belanda kemudian menangkap Cut Nyak Dien, istri Tengku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya. Cut Nyak Dien akhirnya dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Selama perang Aceh yang terjadi dari tahun 1871 hingga tahun 1910, diperkirakan sekitar 125.000 orang telah terbunuh. Walaupun Aceh saat itu telah terpecah belah, mereka masih melakukan perlawanan secara gerilya dalam kelompok karena dalam dada mereka tetap mengobar semangat jihad fisabilillah. Bahkan ketika Jepang datang, masyarakat Aceh tetap berperang melawan Jepang. Kejadian ini berawal dari kesewenang-wenangan Jepang yang memaksa untuk melakukan Seikerei dan ditolak oleh rakyat setempat karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah Indonesia merdeka, Belanda berupaya untuk menjajah Indonesia kembali. Tetapi Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak berani dijamah oleh Belanda ketika kedatangannya yang kedua pada agresi militer pertama dan kedua. Bahkan Aceh sempat membantu Sumatera Utara untuk berperang melawan Belanda dalam kedatangannya yang kedua. Hingga saat ini, Aceh adalah daerah yang selalu menegakkan ajaran agama Islam.
Aceh juga merupakan daerah istimewa dengan kebijakan otonomi khusus. Itulah sekelumit kisah tentang kehebatan rakyat Aceh dalam melawan penjajahan Belanda. Semoga informasi sejarah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.